halilintar, halilintar. Buayanya lari, kemudian dia menggigit lagi, buaya menggigit. Buaya pun masuk ke dalam air, mulai menghilang. Datanglah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Ya, anginnya sepoi-sepoi, bukan angin badai, ya. Sepoi-sepoi. Karena buaya tahu dari dalam air, terus jalan. Buaya tahu dari dalam air angin sudah mulai muncul, hujan pun sudah reda, dia pun muncul lagi, menggigit lagi. Alhamdulillah. Datang halilintar. Buaya pun ketakutan, masuk lagi ke dalam air. Alhamdulillah. Sekarang pegang pipi temannya dari belakang. Pegang. Bukan dicubit, dipegang begini, begini megangnya, pakai telapak tangan, plak. Bukan dicubit pakai ujung jari. Pegang sudah. Ya, yang megang maju. Ayo. Perintahnya hanya dari Pak Guru, yang lain diam, ikutin saja. Gak usah ribut. Jangan, belum ada perintah narik ya, jangan narik-narik. Pegang, maju, bisikin. Bisikin, berdiri nggak apa-apa, agak jongkok kalau nggak nyampe. Bisikin ke temannya, Assalamualaikum. Bukan teriak, bisik, coy. Ini nggak boleh tindih-tindihan. Pak Guru nggak nyuruh nindih. Pegang pipinya pelan-pelan, bisikin ke teman yang di depan, Assalamualaikum. Sahabatku, malam ini kita siap belajar ya. Buka mata, tutup mulut, badannya anteng. Terima kasih, sahabatku yang baik. Sekarang balik kanan, gerak, gantian. Ayo, balik kanan. Perempuan ngadap Bu Itya, yang laki-laki ngadap ke perempuan semua. Anak soleh, duduk rapi, mulut dikunci. Tadi kalian sudah dikasih sedekah pijit oleh temannya. Balas dengan pijit yang lebih enak, nggak boleh menyakiti. Siap? Mulutnya diam, oke? Supaya kedengaran perintah dari Pak Guru. Angkat tangan ke atas, dua-duanya. Oke, kalian siap jalan-jalan lagi karena sebentar lagi kita akan masuk liburan. Nyetir mobil, Wah, naik F1-nya sih, berhenti. Kalian sudah sampai di kebun binatang. Tetap di kursi, belum turun. Pasang sabuk pengamannya. Ceklek, pasang sabuk pengaman. Ya, karena kalian sudah pasang sabuk pengaman, maka panitia di kebun binatang sudah menyiapkan angin buatan. Angin sepoi-sepoi. Pelan-pelan dulu. Angin sepoi-sepoi. Sedang enak-enak menikmati. Dan lintarnya 5 kali. Iya. Kemudian buayanya muncul tiba-tiba, menggigit. Buaya menggigit. Yang enak. Terus buaya menggigit. Terus angin sepoi-sepoi. Hujan gerimis. Buayanya mulai ketakutan nih kehujanan, takut kelilipan matanya. Dia mulai masuk terus. Hujan masih terus berjalan. Sambari Pak Guru ngomong terus. Hujannya lebat. Hujan lebat. Dikepal tangannya. Kalau hujan lebat dikepal. Nggak boleh menyakiti. Hujan lebat. Hujan gerimis. Buaya mulai masuk ke dalam tanah, ke bawah. Terus hujan masih terus berjalan. Gerimis. Di bawah buayanya saling menggigit lagi. Iya. Oke. Kita kalau ke pasar beli alat-alat untuk tukang,
Itu kan ada cara pakainya di bukunya. Buku manual, cara pakai alat. Beli TV juga sama, ada buku manualnya, ada buku garansi. Kalau rusak bisa diservis gratis asalkan kartunya tidak hilang. Nah, dijamin sama Allah. Al-Qur'an juga sama, ya. Ketika kita sudah pegang Quran berarti kita orang Nah, kalau sudah beriman maka harus betul-betul jaga Al-Qur'annya. Apa itu Pak buku manualnya? Adab memuliakan Al-Quran. Pak guru punya HP, jatuh. Ya, makanya hati-hati. Marah nggak? Marah kan? Marah. Tapi Pak guru jatuhnya dikit aja. Kalau dari sini jangan pecah. Nah, kalian bawa HP dari rumah untuk murojaah di sekolah, kesenggol sama temannya. Kau gak gigit kunian kau? Suruh gigit. Pernah ada digigit kucing? Enggak pernah. San, gigit San. Berarti San kucing dong. Nah, pasti marah kan? Kenapa? Karena handphone berharga. Betul? Karena kelihatan angkanya 5 juta. Ada Apple 20 juta. Ada yang 30 juta. Ada yang harga 1 juta, ada yang 700.000. Karena kelihatan angkanya, ngeluarin uang. Hei, jangan salah. Quran dibeli hanya seharga 50.000, tapi banyak orang tidak tahu manfaat sesungguhnya. Ini dia. Karena dia nggak ketahuan, manfaatnya nggak kelihatan oleh mata, akhirnya semena-mena narok Quran. Tuh. Quran di situ sobek-sobek, tiap hari Pak guru buka periksa sobek, Pak guru ambil taruh di atas. Oh, udah bersih tuh. Tadinya banyak sampah itu, banyak sobekan Quran taruh di sana. Oke? Nah, artinya apa? Berarti anak HS ada satu sisi belum bisa menjaga Al-Quran. Bukan berarti dijaga begini ya. Jangan. Jangan. Dijaga nggak pernah dibaca. Kan kata Pak Guru dijaga. Kan ya kan? Ya kan jam? Nih jam nih. Nih jam, kilo nih jam. Tuh. Bukan berarti dikekepin, dipeluk terus-menerus dijaga, dikunci, kasih gembok, dilaminating. Kapan bacanya? Nah, yang dimaksud menjaga itu baik-baik adabnya dipakai. Waktunya murojaah. Oh, berarti murojaah megang Quran. Wudhu dulu. Wudhu, bersuci. Bekas main, kurak-kurak kuping, hidung dikurak-kurak, ya kan? Ngupil begini, bersihin tai kuping, dijilat. Nah, itu tangannya kotor. Kemudian bekas main becekan, lari-lari, kejar-kejaran, berkeringat, bau. Keteknya bercucuran air. Kemudian mulut belum digosok, masih ada sisa-sisa makanan. Pas baca, auzubillah. Lumayan masih manis. Hati-hati. Nanti nggak nyaman ketika baca Quran, ya. Karena di sini masih ada rasa makanan sisa-sisa yang nempel di gigi. Itu. Disucikan dulu, berwudu baik-baik. Lalu yang kedua, duduk yang sopan. Jangan baca Quran kakinya naik ke meja satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gugup lagi pipis kan begitu ya? Kakinya naik satu. Jangan ya. Atau pakai singlet aja. Pakai singlet ngambil Quran. Celananya pendek lagi. Begini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Keteknya kelihatan, celana pendek. Boleh Pak? Boleh, tapi nggak sopan. Dapat surat dari Pak Camat, dikirim. Set. Wah, enak nih dapat surat dari Pak Camat, makan tomat. Pak Camat jualan tomat. Tuh, beli ke Pak Camat aja hormat, apalagi ini dari Allah. Bukan Allah nggak butuh hormat begini. Yang penting kita pegang ini, berwudu.
Kalau membaca rapi, duduknya sopan. Kemudian kalau mulai buka juga pelan-pelan, jangan digini. Apalagi dimain-main kayak kemarin Usmani digini-giniin. Oh, banyak kan waktu murojaah tahsin kemarin dibikin kayak kipas. Apalagi ketika sedang murojaah, talinya dimain-main di kelabang-kelabang, diketok-ketok, kadang buat gendang-gendang. Mikir sendiri, nggak usah nuduh temannya. Oke? Seperti itu. Baik. Yang ketiga, adab memuliakan Al-Quran yang ketiga adalah kita harus yakin ini semua tulisannya, ya, kalimatnya, maknanya semua datang dari, kurang keras, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin itu. Nabi Muhammad bisa hebat itu gara-gara Quran. Pak, ada yang nanya, Pak Bambang, kenapa mukjizat Nabi Muhammad kok Quran tulisan buku? Tengok Nabi Musa, tongkat bisa belah ular. belah ular. Belah laut bisa jadi ular. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, bisa nyembuhin penyakit banyak-banyak. Nabi kita kok masa mukjizatnya buku? Hati-hati. Mukjizat nabi-nabi yang dulu itu cuman semuanya bisa dilihat saja kan? Betul? Visual bisa dilihat. Coba sesuatu kejadian kalau habis dilihat hilang nggak? Kemarin kalian nonton pasar malam, ada tong setan, ada perahu apa namanya, biang lala, ya kan? Ada motor apa? Kora-kora. Ada kora-kora perahu yang ayun-ayun begitu. Ayo Sultan, Aca sama Sultan, perhatikan sini. Aca sama Sultan mendengar nggak? Nah, duduk. Sudah, Sultan? Sudah. Udah biarin aja. Baik, lanjut ya. Kalian ke pasar malam. Oke? Sampai mana lupa Pak Guru tadi? Iya, cuma nyambungnya kemana tadi lupa. Terima kasih Bima. Tepuk tangan untuk Bima dong. Tuh, berarti otaknya dipakai. Keren. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bima. Tepuk keren untuk Bima. 2 jempol untuk Bima. Keren. Kita liatin. Dah. Naik kora-kora di pasar malam, ya. Kalian lihat, terus tiba-tiba kora-koranya putus. Kecelakaan, nggak ada korban jiwa. Tapi kalian ingat kan, malam Rabu jam 9 pas ada suara azan Isya. Jam 9 Isya ya. Di Aceh. Adik-adik, ternyata ingat tuh. Ya. Saya lihat loh, pas putus rantainya itu gesekan keluar api, orang yang naik kora-kora semua teriak, ada anak 5 jatuh, bro. Tapi alhamdulillah nggak ada yang mati. Ya, semuanya selamat alhamdulillah. Karena di bawahnya ada kolam pancingan, jebur semua ke situ. Yang satu ada kepala duluan, yang satu ada bokongnya duluan jatuh, yang satu ada badannya tengkurap gitu. Kalian bisa melihat kejadian itu lengkap. Tapi setelah seminggu, 2 minggu diceritain sama orang, hilang kan? Nggak diceritain lagi kan? Hilang gitu aja. Nah, itulah mukjizat, contohnya mukjizat yang visual, yang bisa dilihat. Itu semua nabi dulu begitu mukjizatnya. Kecuali nabi siapa satu? Pak Guru lupa. Ada satu nabi juga yang nggak visual. Nah, kalau Nabi Muhammad itu auditori. Dari awal Nabi Muhammad itu menerima Quran lewat telinga, bro. Lewat telinga. Di Gua Hiro, dipeluk malam 17 Ramadan, nuzulul Qur'an kemarin malam.
Dipeluk. Iqra, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca wahai Jibril. Dipeluk kuat-kuat sampai sesak napasnya, dilepas lagi. Iqra. Nggak bisa baca, apa yang aku baca? Setelah Nabi Muhammad nanya, apa yang aku baca? Baru malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Stop. Cuma 5 ayat pertama kali turun. Baru Nabi Muhammad mikir, suruh baca, tapi nggak ada bukunya. Oh, berarti baca orang, baca keadaan, baca situasi, baca peristiwa, dipahami, dipelajari. Ternyata Nabi Muhammad diajak begitu loh. Nah, setelah ini masuk, ya kan, diingat oleh anak-anak, sampai kiamat nggak akan hilang. Kenapa Intan bisa hafal surat An-Naba? Karena nggak cuma dilihat, masuk ke telinga, dam. Kenapa ada bayi bisa baru lahir ngomongnya sudah mirip-mirip bacaan Quran? Bayi ada yang 3 tahun sudah hafal Quran, yang 5 tahun banyak hafal Quran, 10 tahun lebih banyak lagi. Imam Syafi'i juga 10 tahun. Yang dihantam telinga. Nah, berarti mujizat ini selama-lamanya tidak akan dilupakan. Paham ya? Siapa yang jaga? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Kami turunkan Quran dan sungguh kami yang akan menjaganya. Oke. Lalu adab memuliakan Al-Quran selanjutnya adalah bacanya pelan-pelan. Biarin. Bacanya pelan-pelan. Pernah sahabat nanya, ya Rasulullah, aku bisa nyelesain Quran 3 hari dalam puasa ini. Selesai 30 juz bisa ya Rasulullah? Silahkan, tapi aku khawatir kamu cuma bisa baca tapi nggak paham nanti. Ya Rasulullah, aku 4 hari boleh? Boleh. Kalau 4 hari mungkin kamu hanya sedikit memahaminya. Seperti itu. Kalau 4 hari kamu fokuskan saja ke bacaannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau membaca Quran jangan buru-buru. Seminggu boleh? Boleh. Paling cepat itu 4 hari. Dan itu pun hanya yang didapat cuma bacaannya saja. Maknanya belum. Yang diharapkan oleh Rasulullah adalah kita paham yang kita baca. Enggak seperti burung beo. Ya, dikit lagi selesai ya. Membacanya dengan khusyuk. Bacanya dengan khusyuk. Enggak main-main. Terus baca pakai suara yang bagus. Jangan dimain-mainin suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dimain-main begitu. Sudah suaranya jelek, digituin kan? Tajwidnya berantakan, tambah parah dong. Padahal 1 huruf Al-Quran dibaca dapat 10 paha. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri kata Rasulullah. Alif 10, lam 10, mim 10. Kalau mikirnya 10. Oke? Alif. Alif itu berapa huruf kalau dipecah? A, lam, fa. Betul? Alif, lam, fa. Alif kan dibacanya? Lam. Lam berarti lam sama mim. Lam berarti 2. Dalam lam itu ternyata ada 20. Tuh. Cara bacanya ada yang cara lain. Mim. Mimun berarti mim ya mim. Ada 3. Tuh. Berarti bukan 30 alif lam mim. Berapa tadi? Pertama 30, yang kedua 20, yang ketiga 30. Berarti berapa? 80. Paham dong? Bagus ya. Siap-siap pertanyaannya. Hadiahnya sudah disediakan. Kemudian disunahkan baca isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
betul-betul a'udzubillah, aku berlindung sama Allah. Ya Allah, lindungi aku minasyaitonir rajim, dari setan yang ganggu aku ketika baca Quran. Maka bacanya harus benar. A'udzubillah. Betul apa salah? Salah. Di mana salahnya? Di zal atau dibaca zu. Harusnya zu dibaca zu. Salah, hati-hati. Masih banyak anak HS yang seperti itu. Oke? A'udzu. Nah, hati-hati. Allazina yu'minuna allazi. Betul apa salah? Salah. Baik, ya. Upayakan ketika mau mulai baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau murojaah pagi, Pak Guru sering ngomong kan, silahkan mulai. Diam aja. Temannya udah baca, alhamdulillah, baru alhamdulillah. Nah, ta'awudnya kelewat kan? Itu. Jadi ketika diminta untuk ta'awud, nggak usah nunggu mulai sendiri aja. Karena pahalanya untuk sendiri. Ya. Lanjut yang ketujuh. Nggak boleh ganggu orang sholat seperti yang Pak Guru sampaikan tadi selesai sholat isya. Baca Quran, ada orang sholat di sebelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku baca suaranya bagus. Nah, ajulah. Jadi dia sudah niat begitu lagi. Udah kenceng-kenceng niatnya ganggu orang sholat, menunjukkan suaranya bagus. Kita tahu a'udzu. Besok jangan diulang lagi a'udzu lagi. Besok setoran maju. Ayo, ta'awudz. A'udzu. A'udzu lagi, udah dikasih tahu 5 hari, ya 5 kali dalam 5 hari itu masih diulang lagi, a'udzu lagi. Itu yang maksudnya dijaga. Yang sudah paham dapat dijaga baik-baik. 9. Idza quri'al Qur'ana banyak yang lupa ya. Kalau Quran dibaca maka dengarkan. Itu yang jawab cuma sedikit. Fastami'u. Gantian. Afan baca Quran, yang lain diam, simak baik-baik. Jangan bercanda. Pak Guru sedang murojaah juz 30. Dengarkan kalau nggak hafal, bukan bercanda. Nah, seperti itu yang disunahkan. 10. Berdoa setelah baca Quran. Ini yang terakhir. Setelah baca Quran, harapannya karena ini dari Allah, baca 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat, maka berdoa minta, ya Allah, Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama, jadikan Quran ini imamku, pemimpinku nanti di hari akhir. Wahuda wa rahmah, dan petunjuk untukku ya Allah. Karena tiap hari kita harus butuh Quran. Ke sekolahan butuh Quran, bukan dibawa-bawa doang. Masuk WC butuh Al-Quran. Karena Quran sudah ngasih tahu cara masuk WC bagaimana. Ada orang meninggal butuh Al-Quran. Jadi dokter butuh Quran. Jadi petani butuh Quran. Jadi pilot butuh Al-Quran. Kalau jadi pilot terbang-terbang aja, nggak pernah baca Quran, nggak pernah mengkaji, nggak pernah menghafalkan maknanya, dipahami, cuma naik, wow, amazing, cuma bisa ngomong begitu, cuma bisa ngomong amazing, ya, sama kayak Spiderman, betul? Iya, sapi bukan Spiderman lagi, udah ganti sekarang. Oke, dia hanya bangga dengan otaknya saja, kemampuannya, kehebatan badannya, tapi lupa dengan siapa yang bikin badan. Itu semua sudah diingatkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Pak Guru yang nanya. Siap-siap. Hadiahnya sudah disediakan. Ayo. Pertanyaan pertama. Nah, Bang, enggak, mundur Bang. Kelas 1 dulu ya. Ya, bergilir. Semuanya dapat. Kelas 1 dulu, yang lain jangan angkat tangan. Kelas 1 siap-siap untuk angkat tangan. Kelas 1. Pak Guru mau baca Quran. 2 jam yang lalu Pak Guru udah kena tai ayam, udah kentut. Tapi disuruh sama gurunya Pak Guru masih kecil nih ceritanya. Aku mau baca Quran. Masih kecil, cepat, Bang. Oh, lari, udah kentut, kena tai ayam, udah dicuci tapi. Lari, langsung masuk, pegang Quran. Siapa Guru? Halaman berapa, Pak?
Bagus nggak? Angkat tangan. Rafa. Nggak bagus. Harusnya bagaimana? Ini yang dapat hadiah kalau bisa jawab. Harusnya bagaimana? Apa? Hah? Bener kamu ngomong wudu? Yang keras dong kamu yang ditanya. Harusnya? Tadi ngomong apa? Ayo jangan ragu. Pak Guru belum nyalahin. Ngomong apa tadi pertama? Nah gitu dong, takut-takut nih, yang kayak mau digigit. Oke, betul, harus berwudu, bersuci. Terima kasih dapat hadiah nanti risol goreng. Ya. Ditambah rambai. Hei. Lanjut, kelas 2. Kelas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Cari kesalahannya. Kelas 2. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kelas 2. Cung. Nah, yang mana salahnya? Sini maju. Pak Guru baca allazina yu'minu, salahnya di mana? Yang betul bagaimana? Hah? Ya betul. Dia agak bingung nyebutin Z-nya, nggak mau salah, takut salah. Dapat hadiah rambai dan risol. Kelas 3, siap. Bagus ya, udah paham tuh tajwidnya. Kelas 3. Di sini ada memuliakan Al-Quran itu harus mendengarkan ketika ada orang baca Quran. Apa dalilnya? Kelas 3. Ini sudah kalian hafal semua loh. Dari PAUD. Dari waktu PAUD sudah hafal. Dalil atau ayat Quran, ketika ada orang baca Quran, harus didengarkan. Nah, dalilnya apa? Teks Qurannya. Kelas 3, Cung. Kelas 3. Kelas 3 dulu. Mana kelas 3? Angkat tangan. Ayo kelas 3. Yang kalian hafalin, apabila ada orang baca Quran, maka dengarkan. Kelas 3. Gak bisa. Kelas 4. Mana bisa? 5. Ya. Iya, kelas 4 pindah, udah geser. Kelas 3 gak ada yang mau. Kelas 4 apa? Fastami'ul Qur'ana. Ya, benerin lagi. Jadi dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Ali. Apa dalilnya? Fastami'ul Qur'ana bi aswadikum. Dengarkanlah Quran dengan suaramu. Kayak mana itu, Li? Belum pas. Ayo, kelas 4. Masih ada enggak? Enggak ada. Kelas 5. Ya. Apa artinya? Idza quri'al Qur'ana fastami'u. Artinya? 1, 2. Apabila 3. Ada yang 4. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkan, simak baik, tapi sudah betul. Alhamdulillah dapat hadiah Aisan. Kelas 6. Aisan. Oh ya, kelas 4 belum bisa jawab ya. Ya, kelas 6 dulu. So. Siap, So? Nah, ngantuk ya, So? Ya, nanti habis ini tidur kita. Tadi Pak Guru jelasin, So. Ada memuliakan Quran itu salah satunya adalah dijaga. Maksudnya apa, So? Nah, udah kelas 6 harus ini. Dijaga. Apakah dibuntel pakai plastik, dilaminating, dilem, digembok, dimasukin lemari lagi, lemarinya masukin lemari lagi, masukin rumahnya dikurung pakai pagar, pagarnya dipagar lagi. Begitu menjaganya? Bagaimana? Bagaimana menjaga Quran?
Satu, dua, tiga, empat, lima. Dilempar ke kelas 4. Bisa kelas 4 jawab. Bagaimana apa yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran yang Pak Guru ceritakan tadi? Apakah digembok kayak tadi? Gimana? Coba jelasin. Ya. Ayo. Dibaca dengan baik-baik. Begitu. Hampir. Apa yang sudah udah? Nyerah. Pas sempat belum ada yang bisa jawab. Aku kasih tahu ya. Yang sudah paham jangan dilupa. Itu yang maksudnya dijaga. Sekarang soal rebutan. Ada berapa ya? 4. Soal rebutan. Bantu Bu Guru, liatin ya. Sebutkan adab memuliakan Al-Quran yang belum Pak Guru sebutkan. Satu aja. Cung. Tadi kan ada 10 nih. Yang sudah Pak Guru sebut jaga Quran. Terus harus suci tadi kan. Terus kalau ada yang baca harus didengar kan. Nah, masih ada 7 lagi berarti. Yuk. Nah, Ihsan. Sudah tadi. Nanya Ali. Dipahami artinya. Oke, Ujang. Udah nggak dicatat tadi ya? Ingat nggak? Ujang, ini, Ihsan, Faza, Rafa. Perempuan belum ada, ayo. Oh ya, Rafa. Ya. Udah, Ujang dapat 1. Dipahami. Dibuka pelan-pelan. Belum pas. Gimana? Ayo. Cung. Dibaca dengan tartil. Bagus. Udah tadi kita kuliah Al-Quran fastami'u. Azam. Dipahami tajwidnya.